Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sinongsong saking karsaning Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Sih rahmat tentrem mugia tansah tumedhak lan tumanduk dumateng panjenengan sedaya kula waradin sagung kang tumitah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin di dalam falsafah butir-butir budaya Jawa. Saudara-saudaraku, di sini saya akan mengulas sedikit-sedikit saja. Karena saudara-saudaraku mungkin lebih pinter, lebih pandai untuk menerangkan di dalam butir-butir budaya Jawa ini. Karena kan memang Pak, saya hanya belajar bersama saja dan mengingatkan bahwa butir-butir budaya Jawa ini sangat elok sekali. Pitutur-pitutur luhur atau mejang-mejangan yang di dalam buku butir-butir budaya Jawa ini sangatlah bermanfaat bagi kehidupan khususnya orang Jawa, umumnya seluruh Nusantara. Di sini tertulis, bener kang asale saka pangeran iku lamun ora darbe sifat angkara murka lan seneng gawe sengsarane liyan. Jadi, benar yang berasal dari Tuhan itu apabila tiada sifat angkara murka dan tidak suka menyengsarakan orang lain. Jadi kalau mempunyai sifat angkara murka dan suka menyengsarakan orang lain itu berarti bukan kebenaran dari Tuhannya. Di dalam butir-butir budaya Jawa yang kemarin, bahwa Tuhan itu juga ada dalam dirimu. Sebenarnya siapa Tuhan yang ada di dalam diri kita, ada di dalam diri saudara-saudaraku semuanya? Coba kita tengok video yang sebelumnya sudah saya terangkan. Di sini saya hanya sedikit mengulas tentang malaikat dan iblis. Siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah titah yang pangeran, titah itu makhluk ciptaannya Tuhan yang sifatnya berbakti pada Tuhannya yang ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri Anda juga ada. Terus lawan katanya adalah iblis. Iblis itu tetungguling setan. Iblis itu adalah pemimpinnya setan. Titah yang pangeran, makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai sifat mungkur atau tidak berbakti kepada Tuhannya. Itulah lawan kata dari malaikat itu sendiri. Jadi kalau seseorang yang mempunyai sifat-sifat analisir saka angger-anggering pangeran atau melenceng dari ketentuan Tuhan itu berarti sifatnya iblis. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa apa ada orang Jawa mengatakan jin, mungkin di dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain mengatakan jin. Makhluk yang sifat seperti manusia. Jin itu mempunyai sifat-sifat yang seperti manusia itu sendiri. Juga anak beranak, juga tangkar tumangkar, juga bertengkar, seperti ya sifat-sifat seperti manusia. Namun bangsa jin itu
yang hidup di dimensi lain, ya yang ada di sini ini, tapi dimensinya lain, dia tidak berbadan fisik, tidak berbadan wadak seperti kita. Ya, mungkin saya sedikit mengulas karena di dalam video yang kemarin juga sudah saya terangkan. Hidup di dimensi lain, tapi dia tidak berbadan wadak. Dia hanya punya badan halus dan sang halus. Ya, mungkin di video lain mungkin ada keterangan Rogo Sukmo. Nanti bisa lihat Anda di video-video sebelumnya. Jadi kalau ada seseorang mengatakan, oh saya benar, tapi di balik kebenaran itu ada unsur lain, ada udang di balik batu, ternyata ada yang disembunyikan atau sedikit banyak menyangsarakan orang lain, itu berarti bukan kebenaran dari Tuhan. Ya, saudaraku mungkin lebih paham permasalahan ini. Yang selanjutnya yaitu ing donya iki ana rong warna sing diarani bener. Ya kuwi bener mungguing pangeran lan bener saka kang lagi kuwasa. Kalau mutlaknya itu memang kebenaran adalah milik Tuhan atau yang berasal dari Gusti Kang Maha Kuwasa. Terus kebenaran yang lagi berkuasa itu aturan-aturan yang sifatnya bahwa yang sudah berkuasa itu mempunyai sistem atau mempunyai target kita harus seperti ini. Yaitu kebenaran menurut yang Maha Kuasa. Ya semua itu ada yang positif dan ada yang negatif. Terus yang ke-21 ini bener saka kang lagi kuwasa iku uga ana rong warna. Ya kuwi kang cocok karo benering pangeran lan kang ora cocok karo benering pangeran. Jadi benar di hadapan yang sedang berkuasa itu juga ada dua macam. Yaitu yang sesuai dengan kebenaran dari Tuhan, ya kita tidak usah dibahas masalah itu, saudara sudah mengerti. Yang kita bahas sedikit saja, yaitu yang sesuai dengan kebenaran dari Tuhan dan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yang tidak sesuai itu ya biasanya kebenaran dari seseorang yang berkuasa itu mempunyai unsur, mempunyai sedikit banyak itu berkepentingan pada diri kita sendiri. Paling sedikit banyaknya itu masih ada unsur berkepentingan dengan kita sendiri. Itu yang biasanya kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya kita orang lain mungkin kurang cocok, ya bisa saja. Karena apa? Ya namanya manusia, pasti sedikit banyak mengandalkan akunya, egoisnya itu pasti ada. Itulah. Tapi kalau seseorang yang tidak mengandalkan akunya, tidak mengandalkan egonya, tidak sama sekali itu berarti Pangeran Ngejowantah yang punya sifat-sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, cukup sekian ulasan kami. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kritik dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.